Dia mungkin masih ada di sini nih. Dia mungkin pulang sempurna kepada Tuhan. Kalaupun udah pulang sempurna kepada Tuhan, gimana kita ngaksesnya bisa? Just close your eyes. Hadirkan dia, bicaralah. Jadi nggak perasaan kehilangan dan sebagainya itu adalah semua kan ciptaan pikiran. Yang kita tangisi itu adalah badan di dalam tanah. Padahal jiwanya, ruhnya itu masih hadir di sini, bahkan hadir di dalam diri kita. Apalagi kalau itu orang terdekat ya. DNA-nya Bapak Ibu ada nggak sih di dalam diri kita? Ya nggak sih? Jadi yang ada adalah ya kita hanya perlu pulang ke dalam diri dan menemukan Bapak kita, Ibu kita gitu kan di dalam diri kita sendiri. Saya mau tanya ini, sebagai seorang psikolog, letak kesadaran mereka yang masih tetap berkutat pada doktrin dan dogma, mengapa kok sulit sekali, Pak? Padahal ini kan ada disuruh gunakan akalmu, gunakan pikiranmu. Itu dalam agama juga diperintahkan. Tapi kenapa kok tetap tidak membangun kesadaran mereka? Ya semua kan orang tuh bertumbuh dalam ruang dan kesadarannya masing-masing, Mas Dodi. Jadi nggak bisa juga dipaksakan. Sama seperti kita memaksa mangga untuk biar cepat matang, dikarbit gitu kan. Enak nggak sih mangga karbitan gitu kan? Enggak. Yang ada adalah bagaimana kita itu menjadi sekarang tinggal kesadaran kita gitu loh, bahwa mau matangnya lebih cepat nggak sih gitu kan? Caranya gimana? Justru menjadi bodoh. Oke. Justru menjadi bodoh, berhenti baca buku, berhenti searching internet, banyak pulang menemukan pusat dirimu. Disitulah Ka'bahmu berada. Disitulah Baitullahmu berada. Disitulah sumber segala pusat hidup kita tuh sebenarnya ada di situ gitu kan. Nah, kapan sih? Mengapa kita perlu menemukannya nih? Karena dunia luar itu dang dong kayak gitu kan. Capek nggak sih kita? Kayak kita sedang berenang di dalam pusaran kumparan air yang nggak ada ujung pangkalnya gitu kan. Nah, dengan kita menemukan itu, kita menjadi pribadi yang tenang, seimbang, nggak reaktif, nggak mudah lelah, nggak mudah sakit, nggak mudah terseret arus. Ketika kita mampu pulang kembali ke pusat diri kita gitu, sahabat semua, kita pulang. Kita jadi sadar, kuat, damai, sehat, bahagia. Udah gak butuh apa-apa. Saya tuh kadang-kadang kalau sekarang dengan semakin dengan semakin banyaknya pasien gitu kan, saya tuh kadang-kadang rindu gitu loh dengan waktu yang 1 jam aja itu untuk pulang ke dalam diri. Itu adalah suatu keindahan yang nggak bisa dilukiskan nama kata-kata. Buat saya 1 jam sehari itu udah sangat-sangat berharga sekali untuk momen mudik gitu. Mudik kemarin, mudik ke geografis ya. Mudik yang sejati adalah mudik ke dalam diri kita sendiri, sahabat. Oke, tadi bicara tentang menemukan pusat jati diri. Tentunya kan ada cara-caranya, how. Terus, nah itu belum dijelaskan. Kita cobain tadi. Ya. Iya. Cobain aja, nggak usah pakai dijelasin. Kita cobain aja. Oke. Nah, buat sahabat semua, yuk
pipis dulu, saya kasih waktu 1 menit gitu sambil supaya enak kita masuk. Saya kasih waktu buat tadi yang bertanya mungkin Mas ini di live. Silakan kalau mungkin ada Harus pertanyaan. pipis dulu. Ya, mestinya nanti lagi enak-enak, lagi high, lagi terbang, terus aduh mau pipis gitu kan nggak enak. Gitu, ya. Oke. Yuk, siapa mungkin bisa dibacakan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Pertanyaannya, Mas. Nah, ini saya bacakan ini mulai ada pertanyaan ini Bu Sinta. Ini dari Ibu atau Mbak Rai Rahayu. Pertanyaannya begini, bagaimana untuk memulai meditasi Bu Sinta? Saya dalam kondisi sakit dan pengen ketemu kedamaian. Nah, nanti kita lakuin ya sayang ya. Kita nanti praktek ini. Praktek ya. Praktek ini ya. Terus ini ada yang Barakallah blessing, anxiety, aku kemarin sampai gak bisa tidur. Jadi penonton ini bentar lagi kita ada praktek ya. Yang mau mengikuti ini prakteknya Bu Sinta, siap-siap kita relax. Yang mau pipis silakan pipis. Terus apa lagi Bu? Pakai baju longgar, tempatnya yang nyaman. Kalau bisa pakai headset, jadi nggak ini gitu di atas kan. kursi? Ya di atas kursi, nggak perlu harus ngapa-ngapain kok. Ini kita duduk tenang, mau tidur boleh, yang lagi sakit berbaring boleh. Karena menemukan pusat diri itu adalah apa ya? Nggak ada harus begini begitu, enggak gitu kan. Karena dia sudah terinstall di dalam dirimu, tinggal kita mau nggak ke situ gitu kan ya. Jadi contoh tadi nggak bisa tidur, cemas terus, khawatir terus, asam lambung, pusing terus, itu adalah atau sakit, itu adalah dia sedang keluar dari pusat diri. Yeah. Jadi kalau mau sehat, seimbang, tenang, damai, bahagia, itu masuk lagi dong ke pusat diri. Dan itu bisa dilatih sayang, setiap hari. Nggak perlu waktu lama, 10 menit. Kita kembali ke pusat diri kita. Maka disitulah kita menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Oke? Oke. Apa lagi? Ini ada yang tanya berapa biaya camp Bu Sinta? Telepon ke admin saya 0851 0543 0330. Oke, nanti mungkin akan dicatat di deskripsi. Ada atau hubungi Ngaji Roso. Atau hubungi Ngaji Roso juga bisa. Ini ada pertanyaan dari Mas Rudi. Mandi wajib, cara Mbak gimana Mbak? Ini mandi wajib, apa maksudnya ini? Jelas. Terus ini ada Endang Winarse, meditasi yang benar bagaimana caranya Bu? Meditasi itu sayang, itu sejutaan macam caranya. Dan masing-masing juga membawa meditasi A untuk ini, meditasi B untuk ini, meditasi C untuk ini gitu kan. Di camp kami ngajarin 4 macam meditasi. Meditasi untuk spiritual, meditasi untuk ngeberesin mental, luka-luka batin, inner child masa lalu, meditasi untuk ngeberesin tubuh, dan meditasi untuk ngeberesin bumi. Itu di camp kami ngajarin 4 gitu kan. Nggak ada yang benar dan salah. Semua tergantung kebutuhanmu dan nyamannya di mana. Tapi sebenarnya dari semua meditasi itu hanya satu sebenarnya. Kuncinya tuh apa sih gitu kan? Benang merahnya dari meditasi itu apa? Mampu diem, mampu hening sahabat. Apa yang diheningkan? Nih, pikiran, mental. Aduh, biasanya nih orang, saya sulit konsentrasi Bu Sinta. Saya sulit mengosongkan pikiran. Pikiran saya melayang-layang. Mesti pikiran, iya. Iya. Pikiran emang dari sononya itu udah dinamakan monkey mind. Pikiran monyet. Kayak gitu monyet, kan. Iya, Lari sana, lari sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saksikan saja pikiranmu. Dan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Karena pikiran gak bisa dikosongin. Yang ada adalah kita mampu
menyaksikan pikiran-pikiran kita bahwa itu bukan kita. Jadi kalau lari-lari sana sini udah saksikan aja, oh lagi mikir ini. Perasaan juga bukan Lagi kita kayak ya. gitu. Perasaan itu bukan kita, pikiran bukan kita. Nanti kalau udah nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Lari-lari pikirannya, tarik lagi. Lari-lari, tarik lagi gitu kan. Tadi monkey mind. Gimana sih monyet? Monyet baru bisa diem ketika dikasih mainan baru kan. Nah mainan baru tuh apa? Fokusmu kau pindahkan. Misal ada yang pakai lilin lah, ada yang pakai cahaya lah, ada yang fokus ke napas. Kalau saya nggak mau pakai obor rampi macam-macam, saya lebih baik pakai nafas gitu. Karena apa? Nafas pun adalah jembatan kita antara tubuh fisik dengan tubuh spiritual kita. Itu gitu ya, kunci apa? Dengan kata lain, nafas itu adalah kehadiran Sang Maha Hidup di dalam diri kita. Udah, tarik nafas, hembus nafas, kau udah tenang, udah set gitu kan. Kembali ke pusat diri. Ini ada yang tanya lagi Bu, saya lanjutin Bu. Alergi gatal 3 hari sekali. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ini anak tanya begitu. Kalau alergi itu adalah apa? Siapa yang sedang kau alergikan. Jadi benar-benar refleks apa ya? Tubuh itu hanyalah wadah. Dia merefleksikan apa di dalam. Siapa yang sedang Anda alergikan? Mungkin suami di samping. Mungkin anak itu terhadap orang tuanya gitu kan. Mungkin alergi sekolah gitu kan. Jadi kalau ke sekolah gatel gitu. Oh gitu ya. Maaf, ini Rike Diah Pitaloka. Ya, mungkin mirip ini Mbak. Ini namanya Bu Sinta Sari. Bukan dikira Rike Diah Pitaloka, Bu. Apa bisa emosi negatif menyebabkan penyakit tubuh, Bu Sinta? Bisa banget sayang. Udah sering coba deh cek video-video saya sebelumnya. Tentang pesan cinta, bahwa emosi, pikiran itu yang menjadi sebab sakit Anda hari ini. Seringkali saya bilang ini emosi A, ini sakit A, emosi B, ini sakit B, emosi C, sakit C, dan itu tidak pernah tertukar. Itu gitu. Jadi kenapa Anda sakit kanker itu berbeda emosinya dengan orang stroke. Kenapa dia diabetes berbeda dia emosinya dengan orang hipertensi, kan gitu. Kalau semuanya, ya udah semua emosi itu ada dalam dirimu. Itu saya. Ini ada pertanyaan dari Mas Budi Herbal. Apakah ini yang dimaksud meditasi untuk ketemu saudara sendiri atau guru sejati dalam kurung? Gimana jawabannya, Bu? Yes. Ya sebenarnya ketika engkau mampu hening, engkau akan ketemu kok. Siapa sih engkau gitu kan? Tadi bahwa kita adalah Allah itu sendiri. Tapi dikala kita mengatakan itu konsekuensinya panjang. Kita bukan mau disembah sebagai Allah, bukan. Justru ketika kita mengatakan seperti itu sebenarnya refleksi bahwa kamu tuh nggak ada. Kamu tuh nol. Yang hadir itu dalam diri kita hari ini itu adalah Allah itu sendiri. Nah seharusnya kalau udah seperti itu, harusnya orang tuh baik nggak sih Mas Dodi seluruh dunia? Iya loh. Baik. Kenapa terus hari ini kok masih banyak orang jahat? Perang. Banyak orang bisa menyakiti orang lain. Satu, dia lagi nggak connect dengan diri sejatinya itu. Dia sedang nggak sadar bahwa siapa sih dia itu? Siapa sih diri sejati kita gitu kan? Yang kedua adalah dipengaruhi oleh aspek mentalnya. Kenapa dia marah? Bayangin, seorang suami bisa mukulin istri sampai bonyok kayak begitu kan? Punya saya pasien-pasien seperti itu gitu kan? Itu adalah ketika ternyata kenapa suami bisa begitu? Ternyata dia menyimpan kemarahan teramat sangat di dalam dirinya karena dulunya juga dipukulin sama orang tuanya, mungkin sama dibully sama teman-temannya waktu dia SD. Ada tuh sampai pernah disuruh jilat sepatu temennya gitu, dibully kayak gitu kan. Kemarahan-kemarahan itu dibawa ke dalam, belum selesai kan di masa lalu, dibawa dalam kehidupan sekarang, dan dia memperlakukan anak dan istrinya seperti budak buat dia.
Nah itu mata rantai itu yang harus diputus sayang dengan kesadaran. Oke. Selanjutnya dari Exovagus, mau join camp gimana caranya Bu? Terus dan berapa biayanya? Nanti mungkin bisa langsung ke adminnya Ngaji Rasul atau ke adminnya Bu Sinta gitu. Terus saya lanjutkan, blessing ke bumi, gimana caranya Bun? Nah nanti itu ada di kelas coaching online 15 hari sahabat. Nanti mungkin akan diposting sama Mas Hendra kayak gitu. Saya akan bimbing sahabat selama 15 hari nanti dari bulan Mei ya, pertengahan Mei. Selama 15 hari untuk menemukan spiritual, abundant, dan kesehatan holistik itu secara utuh, bukan sesuatu yang parsial. Abundant keberlimpahan, sehat itu sehat holistik, tidak hanya sehat fisik loh sahabat. Sehat mental, sehat jiwa, sehat pikiran, sehat emosi, dan sehat spiritual. Ini dari Kanemochi. Campnya di mana? Berapa hari Bu? Di Ciater Subang, di Ciater, 6 Subang, hari. 6 hari. Itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Rudi. Bu, caranya suge. Ya, ikut aja campnya, nanti dibuka nanti trik. Kalau nggak bisa ke camp, ada coaching online, tenang. Coaching online nggak perlu beranjak dari tempat duduk Anda. Cuman butuh HP, kita nge-zoom tiap hari dibimbing untuk mencapai keberlimpahan. Tadi sugih itu gitu kan. Terus kemudian sehat secara holistik tadi dan keberlimpahan spiritual abundant tadi. Oke. Terima kasih kembali ini untuk Bapak S. Hanoto. Oke. Bu Sinta mau tanya cara mengkonsistenkan sikap dan sifat kita gimana? Oke. Kalau Anda masih pakai pikiran Anda pasti capek, berat. Tapi ketika Anda sudah pakai, terbiasa connect dengan pusat diri tadi gitu kan, atau Allah itu sendiri, maka yang ada adalah konsisten tuh akan dengan mudah, akan mudah gitu loh. Contoh misalkan kita mau meditasi, kita tetepin nih jam sekian gitu kan. Kalau kita masih pakai pikiran kita, kita pasang alarm. Pasang nggak hanya satu alarmnya. Alarm HP-nya ada 2, alarm meja yang ada semua cuma dimatikan. Bangun tapi hanya untuk mematikan alarm gitu kan. Tapi ketika kita benar-benar ketika kita mau tidur itu kita menyatu sama Tuhan, benar Tuhan bangunkan sayang dong, nanti malam saya mau bangun, saya mau berintim-intim denganmu gitu kan. Yang ada tuh benar-benar bangun loh dengan sendirinya, nggak perlu pakai alarm. Tuh kayak ada yang langsung kayak bangun otomatis gitu ya. Dan itu benar-benar jamnya tuh tepat. Betul. Gitu loh, nggak perlu pakai alarm-alarman. Ini selanjutnya Bu, ada pengisi semesta. Kalau asam urat, kenapa Bu Sinta ya? Terus apa pesan cinta dari Tuhan? Asam urat itu need to dominate. Jadi keinginan untuk mendominasi itu berat. Keinginan untuk mendominasi itu besar. Kemudian impatient, seringkali tidak sabar. Dan ada anger, kemarahan. Oke, nggak jadi-jadi nih. Udah yuk kita jam berapa nih? Oke, terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir. Meditasi apa bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal? Dari Ibu Indra Elvin. Pahami konsepnya sayang. Yang meninggal itu hanyalah tubuh. Yang kembali ke tanah itu adalah tubuh. Jiwa itu kekal. Ruh jiwa itu kekal. Jadi dia mungkin masih ada di sini nih. Dia mungkin pulang sempurna kepada Tuhan. Kalaupun udah pulang sempurna kepada Tuhan, gimana kita ngaksesnya bisa? Just close your eyes. Hadirkan dia, bicaralah. Jadi perasaan kehilangan dan sebagainya itu adalah semua kan ciptaan pikiran. Yang kita tangisi itu adalah badan di dalam tanah. Padahal jiwanya, ruhnya itu masih hadir di sini, bahkan hadir di dalam diri kita. Apalagi kalau itu orang terdekat ya.
DNA-nya Bapak Ibu ada nggak sih di dalam diri kita? Ya nggak sih? Jadi yang ada adalah ya kita hanya perlu pulang ke dalam diri dan menemukan Bapak kita, Ibu kita gitu kan di dalam diri kita sendiri. Itu gitu loh. Oke, Bu Sinta, mungkin bisa closing statement sekalian nanti diumumin lagi. Kita mau meditasi nih. Oh iya, sorry, aku blank. Sebelum, Udah capek ya. iya. Setelah itu baru closing statement sama penyampaian yang camp tadi ya. Coaching online dan Coaching camp. online, oke. Coaching online dan camp. Kalau yang mau ketemu saya itu mau dibimbing, kita ada buka 2 program camp itu offline 6 hari, itu full package semua lengkap dari obat herbal, makan sehat, pola hidup sehat, pelepasan emosi, kemudian ada hipnoterapinya juga gitu kan, ada 5 pembicara di situ. 1 saya, kemudian kedua Pak Jarod sebagai coach pola hidup sehat. Kemudian ada Pak Wisnu itu sebagai coach self love awareness. Beliau juga pernah diundang kayaknya di Ngaji Roso, bisa dilihat. Kemudian ada Dr. Subi, beliau bicara tentang energi, dan yang menarik itu ada dokter awet muda. Nah, ini lagi naik daun nih ininya, dia lagi dimusuhi sama dunia medis gitu kan, karena dia benar-benar dia punya protokol cancer kayak gitu ya, dan itu terbukti banyak orang sembuh, dan camp kami pun juga sudah banyak buktinya gitu, testimoni. Anda sahabat bisa lihat di channel saya, channel YouTube saya Sinta Klub Sehat Holistik, itu banyak testimoni orang yang sembuh dari penyakit-penyakit kronis gitu dengan mengikuti. Bahkan cancer itu ada pasien tuh benar-benar diikuti semua apa yang di camp, emosi-emosi dilepaskan, transenden sepenuhnya, surrender sepenuhnya sama Allah. Emosi-emosi itu dilepasin semua. 3 bulan kansernya hilang dan benar-benar ditunjukkan dengan hasil lab bersih semua. 3 bulan. Seperti itu. Jadi kalau nggak sembuh 3 bulan gimana? Berarti ada masalah emosi yang belum selesai juga. Kayak gitu sahabat. Oke, kita masuk mulai. ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam ini kami hadir di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin menemukan pusat sejati, pusat dalam diri kami. Bimbing kami dalam kuasa dan cinta-Mu. Temani kami dalam proses ini. Aku yakin dengan kuasa dan cinta-Mu, semua terjadi di dalam kehendak-Mu. Amin. Sekarang duduklah dengan nyaman. Tutuplah matamu perlahan. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Ketika engkau mengembuskan nafas, keluarkan semua beban-beban emosimu, kecemasanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, luka-luka batinmu, kemarahanmu, kesedihanmu. Keluarkan lewat hembusan nafas. Dan ketika engkau menarik nafas dari hidung, tarik energi kehidupan yang murni, sehat, yang berasal dari Tuhan. Anda bisa tambahi dengan Allah pada saat menghirup nafas, dan Allah pada saat Anda mengembuskan nafas lewat mulut. Tarik nafas panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut
dan bawalah semua ketegangan, kemarahan, semua emosi-emosi negatif keluar lewat mulut Anda. Perintahkan tubuh Anda rileks dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Perintahkan kepala Anda rileks. Perintahkan bagian depan wajah Anda rileks. Perintahkan bagian telinga kiri kanan rileks. Kepala bagian belakang rileks. Leher rileks. Pundak kiri kanan rileks. Lengan rileks. Jari-jari rileks. Bagian depan tubuh Anda rileks. Bagian belakang tubuh Anda rileks. Pikiran Anda rileks. Alat reproduksi pencernaan rileks. Paha kiri kanan rileks. Lutut rileks. Betis rileks. Telapak kaki rileks. Sekarang sadari nafasmu, sahabat. Sadari bahwa kamu hidup dengan nafas itu. Tarik nafas, hembuskan. Kini arahkan perhatianmu ke tengah dada. Anda bisa mengangkat tangan kanan Anda ke tengah dada Anda. Arahkan perhatianmu ke tengah dada, ke tempat yang hangat, tenang. Katakan kepada dirimu, aku kembali ke pusat diriku. Aku pulang. Tarik nafas, hembuskan. Arahkan perhatianmu ke tengah dada, ke tempat yang hangat, tenang, damai. Bayangkan ada cahaya lembut di sana. Itulah pusat dirimu, sahabat. Dalam keheningan ini, ucapkan dalam hati, aku kembali ke pusat diriku. Aku pulang. Rasakan bahwa di pusat ini tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, yang ada hanyalah kehadiran. Biarkan semua emosi itu muncul dan lewat, mengalir begitu saja, keluar dari dirimu, sahabat. Biarkan tubuhmu menjadi ruang yang luas. Jika ada terasa gerakan di dalam tubuhmu, atau engkau ingin bergerak, jangan ditahan. Bergeraklah melalui tarian semesta ini
yang hadir di dalam tubuhmu. Saksikan bahwa dirimu adalah ruang semesta yang luas tanpa batas. Dan di dalam dirimu ada ruang yang tenang dan hening. Aku kembali ke pusat diriku. Disinilah damai sejati tinggal. Jika ada emosi-emosi yang ingin keluar, jangan ditahan. Jika engkau ingin menangis, menangislah sahabat. Semua emosi itu adalah tamu. Persilahkan mereka keluar dan mengalir dari tubuhmu. Jika ada kemarahan di sana, saksikan dan persilahkan dia keluar. Jika ada kesedihan di sana, saksikan dan biarkan dia keluar. Jika ada duka cita di situ, menangislah dan izinkan lepaskan duka citamu. Jika ada dendam, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, saksikanlah dan persilahkan dia keluar. Mengalirlah bersama semesta di dalam dirimu. Rasakan ada ruang yang begitu damai di dalam dadamu. Rasakan tempat yang begitu indah dan sunyi. Yang ada di situ hanyalah kebahagiaan. Disitulah Tuhan bersemayam di dalam kolbumu, sahabat. Rasakan kehadirannya. Rasakan kebersatuannya saat engkau masuk ke dalam sana. Itulah Ka'bahmu. Itulah bait Allahmu. Itulah Baitullahmu. Saya beri waktu. Silakan. Nikmati kebersamaanmu, kebersatuanmu saat engkau pulang. Saat engkau pulang ke dalam dirimu sendiri, ke dalam Baitullahmu, ke dalam bait Allahmu.
Rasakan getaran halus mengalir dalam tubuhmu. Rasakan tubuhmu menari dengan semesta. Rasakan kebersatuanmu dengan semesta. Saat Anda siap, tarik nafas panjang, hembuskan, dan pelan-pelan buka mata Anda. Anda telah kembali. Welcome home. Ke dalam dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah membersamai kami dalam cinta, karunia, dan kuasa-Mu yang tanpa batas. Terima kasih. Terima kasih telah berani pulang ke dalam. Damai ada di sana. Oke, ini ucapan terima kasih juga kita aturkan kepada Bu Sinta, dan mungkin sekali lagi mungkin bisa diumumkan untuk acara campnya. Jadi setelah ini barusan mencoba praktekkan dari para penonton yang live ini, mungkin nanti kalau memang tertarik biar langsung segera bisa mendaftar, segera hubungi adminnya Bu Sinta atau adminnya Ngaji Rosa. Silakan Bu. Ya, jadi sahabat yang ingin mendapatkan momen-momen hening bersama Tuhan, pulang kembali ke rumahmu yang sejati, silahkan hadir di camp kesembuhan holistik di Ciater Subang. Itu programnya 6 hari.
tiap bulan ada. Untuk yang bulan April itu besok di tanggal 22 sampai 27 April. Jadi masih ada waktu, besok Anda bisa hadir atau hadir lusa di tanggal 22 sampai 27. Kalau yang nggak bisa hadir secara offline, kami sediakan ada coaching online, kami bimbing selama 15 hari. Lewat online, situ ada, saya bimbing langsung seperti ini setiap hari. Dan ada materi-materi juga tentang keberlimpahan, tentang kesehatan holistik, tentang spiritual, gitu. Jadi itu adalah satu kesatuan utuh, nggak bisa dipisahin. Silahkan hubungi admin Ngaji Rosoh. Ada problem. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Mas Semoga Dodi sukses dan Mbak selalu. Salmai. Siap.